Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari pertama, saya sendiri Safira Balkisyahaan, kedua, Hanifah Permadani, ketiga Zahra Kumaira, dan yang keempat Iin Rosiana. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 9 dengan judul pengukuran hubungan dan krisis komunikasi. Yang pertama, mengukur hubungan. Public relations diartikan sebagai nilai kualitas hubungan antara organisasi dan publik atau pemangku kepentingan. Dalam sebuah organisasi, lebih penting bagi organisasi untuk mengukur hubungan daripada mengukur hasil dan keluaran public relation. Terdapat dua tipe hubungan menurut Hon dan Grunik. Yang pertama yaitu pertukaran, di mana satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain hanya karena pihak lain telah memberikan manfaat di masa lalu atau diharapkan untuk melakukannya di masa depan. Yang kedua, komunal, di mana pihak-pihak bersedia untuk memberikan manfaat kepada pihak lain karena mereka peduli kesejahteraan pihak-pihak lain, bahkan ketika mereka percaya bahwa mereka tidak mendapatkan apapun di masa yang akan datang. John Leadingham telah mengusulkan manajemen hubungan sebagai teori umum public relations. Ada 3 bagian penting tentang teori. Yang pertama yaitu adanya keterikatan antara hubungan organisasi dan publik dengan hasil. Yang kedua, organisasi dan publik harus menetapkan tujuan dan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu public relations memimpin dalam mempersiapkan strategi dan tindakan yang membantu organisasi dan publik meningkatkan manfaat. Selanjutnya. Menurut Hon dan Grunik, terdapat 4 hasil yang merupakan indikator hubungan interpersonal yang sukses, yang dapat pula diterapkan dengan keberhasilan yang sama untuk hubungan antara organisasi dan publik, yaitu yang pertama kontrol mutualitas. Sejauh mana para pihak dalam suatu hubungan puas dengan jumlah kontrol yang mereka miliki atas suatu hubungan. Yang kedua yaitu kepercayaan. Ingat kepercayaan yang dimiliki kedua belah pihak satu sama lain dan kesediaan mereka untuk membuka diri kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu komitmen. Sejauh mana kedua belah pihak percaya dan merasakan hubungan yang layak untuk mendapatkan energi untuk mempertahankan dan mempromosikannya. Yang keempat yaitu kepuasan. Sejauh mana kedua belah pihak merasa saling menguntungkan karena harapan positif tentang hubungan diperkuat. Selanjutnya, mengukur hasil hubungan. Ada 6 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kontrol kebersamaan. Organisasi maupun anggota dapat berpendapat serta anggota dapat berbicara dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kepercayaan. Organisasi mampu mencapai tujuan dengan kemampuannya, keterampilannya, dan juga menepati janji. Yang ketiga, komitmen. Organisasi mampu mempertahankan hubungan dengan pihak lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, kepuasan. Organisasi dan anggota saling mendapat manfaat dan juga merasa senang. Yang kelima, pertukaran hubungan. Organisasi mengharapkan timbal balik dari pertukaran dengan pihak lain. Yang keenam, hubungan komunal. Organisasi memperhatikan kesejahteraan orang sekitar tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Teluson, ada 4 tingkat pengukuran public relation, atau disebut 4OS. Yang pertama, output, volume dan kualitas pesan yang mencapai target audiens. Yang kedua, outtake, apa yang dipahami audiens dari pesan public relation. Yang ketiga, outcome, pencapaian tujuan tertentu. Dan yang keempat, outflow, pembentukan hubungan yang terukur dengan pemangku kepentingan. Lalu, mengevaluasi komunikasi efektivitas dalam krisis. Perusahaan sekarang mengorganisir rencana krisis pada model tersebar yang tidak tersingkir oleh tindakan tunggal, dan mereka lebih menekankan pada pemantauan dan pengukuran kinerja mereka dalam situasi krisis. Grunik mengusulkan 4 prinsip komunikasi krisis. Yang pertama, prinsip hubungan. Suatu organisasi dapat tahan terhadap krisis jika memiliki hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama. Yang kedua, prinsip pertanggungjawaban. Suatu organisasi harus menerima tanggung jawab atas krisis meskipun itu bukan kesalahannya. Yang ketiga, prinsip pengungkapan. Dalam suatu krisis, organisasi harus mengungkapkan semua yang diketahui tentang krisis atau masalah. Jika tidak memiliki jawaban langsung, itu harus menjanjikan pengungkapan penuh setelah memiliki informasi tambahan. Yang keempat, prinsip komunikasi simetris. Dalam suatu krisis, kepentingan publik harus dianggap sama pentingnya dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja dalam krisis potensial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini,
Organisasi perlu mempersiapkan diri dengan memantau masalah saat ini di media yang sedang dibahas oleh karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Menggunakan variasi dari yardstick 3 langkah, Payne mengusulkan 3 elemen untuk mengukur efektivitas. Yang pertama, mengukur keluaran dan efektivitas proses. Maksudnya adalah pemantauan media yang konstan untuk menentukan apakah pesan utama dikomunikasikan dan kepada siapa. Yang kedua, mengukur dampak, menentukan apakah pesan memiliki efek yang diinginkan, apakah diyakini atau tidak, dan mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, mengukur hasil. Maksudnya adalah apakah krisis berdampak pada reputasi, penjualan, pergantian karyawan, kepercayaan pemegang saham, dan faktor lainnya. Berikutnya, ini adalah contoh studi kasus yang dikutip oleh Payne, dimungkinkan untuk menerapkan 3 dari 4 prinsip komunikasi krisis Grunik dengan relatif yang mudah. 4 prinsip komunikasi krisis Grunik, 1 adalah hubungan, 2 akuntabilitas, 3 pengungkapan, 4 komunikasi simetris. Hubungan yaitu contohnya Levi Strauss terkenal karena jeans bermereknya mengalami penurunan dan memilih untuk menutup 11 pabrik dan memberhentikan hampir 6.400 pekerja. Berikutnya akuntabilitas. Contohnya adalah organisasi jus alami Otwala ditemukan telah menjual sejumlah jus apel yang menyebabkan penyakit dan dalam satu hasil yang strategis menyebabkan kematian seorang anak. Berikutnya pengungkapan. Contohnya adalah kasus sebaliknya untuk Levi Strauss datang ketika Kodak dilanda kebocoran strategi masa depan dan mengalami krisis berkepanjangan yang dimainkan di media, serta di antara para pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi simetris, contohnya penarikan produk penghapusan cepat dan lengkap analgesik bermerek Tylenol dari penjualan Johnson & Johnson setelah seorang pemeras mencemari produk tersebut, tetapi ini tidak sama dengan deskripsi normal komunikasi simetris Grunik. Dalam kasus Tylenol, tindakan G&G didorong oleh keputusan etis dan komersial untuk melindungi konsumen dan menyelamatkan reputasi perusahaan dan produk. Setelah krisis berakhir, yaitu evaluasi dapat membantu pengukuran posisi dan memberikan pelajaran untuk strategi di masa depan dan komunikasi krisis. Apa itu komunikasi krisis? Yaitu subjek utama dengan sendirinya, tetapi analisis media dan pengukuran sikap dan persepsi lainnya memainkan peran penting dalam memantau evolusi dan kematangan krisis. Kutipan dari Grunik adalah tentang hubungan, akuntabilitas, dan pengungkapan adalah landasan yang menjadi dasar strategi tersebut.